cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur bloon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Ini disiarkan umum ya? Silakan. Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Ari Mang Aceng, kiai lain, ustad lain, ulama lain. Ari ulama meureun kudu nyontoh warasatul anbiya, ari ulama teh pewaris para nabi. Tapi da Kangjeng Nabi teh tara kitu bahasana. Bahasana ge halus, lemah lembut, sopan, berakhlak, da akhlakul karimah. Kangjeng Nabi mah da kari-kari Ustad Aceng ari ngaku ulama meureun pewaris para nabi, da teu ngawariskeun kitu. Nabi mah lamun anu sok ngomong kasar kitu mah ngagugoreng batur, ngomong teu hade, itu anu diwarisna ku iblis. Berarti ya Kiai Aceng ya ajengan ya pangersa kasurupan jurig jarian. Tempo atuh bapak aing mah teu loba omong, dihina ku batur teu malik ngahina, diomelan ku batur teu balik ngomelan. Henteu dibales nanti ku kalakuan nu hade dicontoheun da ngikuti karena ajaran Kangjeng Nabi. Tong loba omong, anu penting mah ku kalakuan nu nyata di lapangan, terjun ke masyarakat, nulungan kanu butuh, nalang kanu susah. Pek dihina bapak aing mah da moal naon, bapak aing mah dihina gen moal malik ngahina deui ka batur. Da sabab naon? Nyontohan anakna Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ge dihina cicing we, malah anu ngahinana teh dibageuran. Batur ngamusuhan, henteu ngamusuhan deui. Malah ngabageuran Kangjeng Nabi mah. Nah, bapak ini gitu, niru akhlakna Kangjeng Nabi. Cacakan Aceng ari maneh teh ulama lain. Cenah ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Maneh teh katalahna kiai, ustad. Nah, tapi kan gitu ari ulama teh warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi teh ngawariskeun akhlak anu hade. Ari maneh geun kos kitu jiga akhlak iblis. Bawa kasurupan jurig jarian ye. Wah, ieu mah bener kudu diruqyah. Diruqyah kita minum kopi dikucek jeung teh hayam. Aceng, bener teu dak? Oke, bapak aing, hidup bapak aing. Aing naon? Aing mah hodana ge Deddy Mulyadi. Aing mah hodana ge Deddy Mulyadi barudak. Bener teu? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan emang Bapak Ustadz Aceng ini sekarang lagi viral di media sosial. Banyak juga video-videonya yang beredar, entah itu terkait dengan ceramahnya, lalu kemudian entah itu respon-respon dari para netizen, warganet ataupun pegiat sosial terkait statement dari Bapak Ustadz Aceng yang nyenggol-nyenggol Gubernur Jawa Barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha kabarna sehat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan benar-benar viral ya Bapak Ustadz yang kemarinnya yang nyenggol-nyenggol Gubernur Jawa Barat. Dan reaksi-reaksi dari warganet ataupun netizen pun sangat luar biasa sekali ya. Dan kita akan coba reaction video-video dari warganet pegiat sosial yang memberikan statement terkait dengan hal ini. Kita langsung pada videonya. Kita langsung gaskin. Check it out. Ada katanya seorang ustadz yang dari Garut itu. Dia ceramah sambil duduk manis di atas kursi. Sambil dengan mengeluarkan, kalau menurut gue sih itu kata-katanya tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang ustadz ya. Segimana kesel, segimana benci, segimana nggak suka juga, setidaknya kalau sebagai ustadz itu harus memberikan contoh perilaku bahasa yang baik dan benar. Mantap. Nih, sekarang Bapak ngebacot kayak begitu, ngecoprak ke sana ke sini. Jangan tersinggung jika ada netizen yang memberikan bacotan-bacotannya terkait Bapak ya. Karena Bapak sendiri juga tidak memiliki etika, tidak memiliki bacotan-bacotan bagus untuk memberikan contoh, memberikan penilaian kepada rakyat terkait tentang Gubernur Jawa Barat. Oke, nih lihat videonya. Jauh salir Pak Dedi, kumaha si bapak aing? Ya dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi Pegiat mana. sosial benar ya, banyak yang speak up terkait dengan hal ini. Gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus.
Tapi menurut saya, apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan silakan. Dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet. Perhatikan lah. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh. Nah, dari kata-kata yang terkait menilai sosok seorang istri, sosok seorang perempuan, apakah pantas dengan kata-kata tukang nyatu, tukang jebleh, tukang dandan? Apakah pantas seperti itu? Namanya seseorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan. Jangankan sebelum nikah, otomatis itu laki-laki sudah bisa melihat terkait si perempuannya yang akan nanti dijadikan istri. Sosoknya seperti apa. Dan kalau bisa mah tuh berikan itu, kata-katanya tuh yang halus bisa kagak sih? Heh, Pak Ustadz, lu, ngapa lu? Yang halus bisa nggak? Apakah sosok perempuan ini sosok Kalau yang suka ngambek, makan, marah, aduh. gitu kan? Suka ngegosip, suka dandan, kan enak kedengerannya ya. Ini nyatu, lu ngomongnya itu udah kayak sama binatang lu, gemes gua seperti itu. Giran diri sendiri pengen dianggap benar lu. Giran bahasa lu kagak bisa dikontrol. Kebiasaan. Ada lagi nih videonya. Si ieu mah, si Ece ieu mah sekodak sekedik ameng. Dilanjut Sekodak lagi sekedik tuang. sama si Teteh Mochi Daniel. Dia juga di sini menyamaratakan kalau wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Berarti di sini dia seorang ustadz tapi tidak bisa menjaga marwahnya seorang perempuan, seorang wanita. Wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Lu kagak mampu emang ngasih makan wanita kalau lu punya bini tukang makan. Lu kagak mampu. Oh iya lupa, lu kan dapat duit buat ngasih empan keluarga lu itu hasil dari ya dana-dana fiktif. Bisa jadi kan? Makanya lu sesewot ini. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana. Sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam. Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca. Lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blongon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana? Bapak yang terhormat, Bapak Ustadz yang sok suci, sok benar, sok paling mengerti tentang agama. Pesantren yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Kiai yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Gua pengen nanya sama lu. Banyak noh kiai-kiai pesantren-pesantren lain yang mendukung terkait kebijakan-kebijakan dan tata cara kerjanya Pak Deddy Mulyadi. Ngapa? Nggak usah seolah-olah membawa nama agama, nama pesantren, nama kiai. Nggak semuanya sama seperti lu ya. Kecuali kalau pesantren ataupun kiai yang hanya mengejar duniawi terkait penyelundupan, penggelapan dana-dana hibah untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan perut sendiri, oke. Itu menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi. Tapi gua dukung Pak Deddy Mulyadi. Harus diberantas model-model kayak begitu yang dikit-dikit membawakan nama agama. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Dan di sini gue cuma pengen ngomong, ustadz yang modelan kayak begini tuh ustadz yang tolol, ustadz yang on, ustadz yang kurang ngajar, ustadz yang kagak punya otak. Kenapa gue berkata seperti ini? Gue tidak hanya omong-omong di mulut saja. Lu lihat aja video dia dari awal sampai akhir. Satu, dia merendahkan marwahnya seorang perempuan yang dia katakan dan dia samakan dengan binatang kudanil. Dia juga merendahkan sosok gubernur Jawa Barat dengan kata-kata tolol, kata-kata oon, kata-kata kurang ajar. Apakah pantas ustadz seperti itu? Lu mengkritik boleh mengkritik, tapi coba kritiklah dengan kata-kata yang santun. Di sini katanya terkait kiai masuk ke politik. Tidak bisa kalau tidak masuk politik, harus masuk politik. Boleh kiai atau pemangku agama masuk ke dunia politik, tapi ingat batasannya ya. Jangan sampai agama dijadikan tameng dalam berpolitik. Boleh masuk ke dunia politik, tapi harus tahu, sadar diri batasannya. Menjadi penengah, jangan hanya menjadi salah satu bagian dari politik yang mendukung salah satu kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya kagak bener lah, begitulah ya. Boleh, silahkan, cuman dalam batasan sebagai penengah. Ya, jangan diperjualkan itu terkait agama di dalam politik. Udah muak gue yang pada menggunakan agama demi kepentingan sendiri. Masih banyak kiai ataupun pesantren yang setuju dengan kebijakan Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Mohon maaf nih Pak ya, Bapak jangan tersinggung dengan kata-kata saya ini, karena Bapak juga memberikan contoh kepada warga, kepada rakyat dengan kata-kata kasar Bapak. Oke? Bapak harus bisa nerima, ya. Udah.
Udah, bye. Kurang lebihnya seperti itu statement ataupun pendapat dari Teteh Mochika, ras terkuat dari Bekasi. Nah, wis, emang kalau omongannya, statementnya berapa sat langsung disepil, dibahas satu persatu. Keren sih, keren banget si Teteh ini ya. Silahkan kalian absen dulu, kalian tuh dari mana aja, silahkan tinggalkan dalam komentar video ini. Nah, dia isu-isu orang buka TikTok tuh. Dia bisa buka TikTok. Ya. Dina beranda naon disebutnya. Aya oknum ustad di Garut. Aceng ngaranna teh Aceng naon. Ngobrolkeun. Lamun teu bisa agama cenah ulah ngobrol agama. Ngan ujungna goreng ka gubernur. Kak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Bapak aing, gubernur aing. Nyebut aya bahasa tolol saeutik. Hari cekula ti dieu ye dengekeun. Ieu mah moal bicara agama ngan saeutik-eutikeun diajar agama, matak tar ngobrol gagabah. Ngan eta oknum ustad Kang Aceng teteh nyerap dina panggung kan gelut jeung gelut ngobrolkeun teh. Tah lamun gelut mah ya diajar ye. Tah ieu kita nu galal deui eta kayak ngalikeun. Nah, ya sesaneugelan urang tah. Tah ieu tah. Nya sesaneugelan nya. Mata kula waneh-waneh teuing. Gelut mah hayulah rek di mana oge. Manehka hayo teteh nyerag wae kana panggung. Malamatan ustad teu ngarti ieu mah ngan lamun diajar gelut tukang ieu kana gelut mah. Terutama ningali daging hayam sok rada tarik. Hatur nuhun Kang Ustad. Oknum tapi mah oknum. Itu Kang Ustad nu di Garut nu hayo teteh nyerag wae kana panggung asa teu nyeta. Ngan hayo he ngobrol teh gelut jeung gelut. Der urang gelut lah. Di layanan komo Kang Ustad di Garut mawa daging hayam mah urang paloba jeung ieu. Nah, jadi kurang lebihnya respon-respon dari para pegiat sosial ataupun warga masyarakat yang aktif di media sosial ya kurang lebihnya seperti itu ya terkait dengan statement dari Bapak Ustadz Aceng tempo hari yang lalu. Ya kalau menurut gua sih ya menimbulkan kontroversi ya. Ya mau gimana lagi, orang videonya beredar gitu kan. Dan untuk berikutnya di sini masih ingat kan waktu acara Kang Deddy Mulyadi nganjang ke warga yang beberapa hari yang lalu saat kedatangan Kang Deddy ada yang menyirami air mineral kemasan botol ya. Dan ternyata sekarang ujung-ujungnya malah bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat kita. Dan sepertinya bertemunya pun langsung di kediaman Bapak Gubernur. Sepertinya ya. Kita langsung coba reaction video. Nah, benar benar. Nggak boleh. Duduk dulu. Saya nggak biasa. Atau yang di KDM channel ya. Ya, mohon. Desa apa, Bu? Sari Mukti, Pak. KDM bertemu dengan penyiram air minta maaf. Ini warga Ibu? Siap. Orang Jawa? Orang Betawi, Pak. Oh, Betawi. Soalnya biasanya Darkiman tuh orang Jawa, Darkiman. Kerjaannya apa? Sebagai tukang, Pak. Tukang apa? Bangunan gitu. Di mana? Minta maaf, Minta maaf ya. Enggak, minta maaf apa? Iya, saya kemarin di kejadian di lapangan Wanasari. Ya, saya itu pas kedatangan Bapak di depan pintu, ya saya di depan istri saya ini saya pegang botol. Ya, istri saya mau begini lagi ngandelin kamera Bapak datang tuh. Kata saya, tolong. Itu anak kekejar udah sampai Yang kemarin kegencet anak siapa? anak orang, Pak. Jadi saya mau bantuin nggak bisa, saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak mamanya terlalu banyak. Iya, nah terus kan itu besi kayak gini nih, meletot kan itu ada botol kecil kayak gitu, dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini, jadi akhirnya saya ngambilin ini aqua, buka botol gitu-gituin. Pak, tolong Pak, gitu. Lah saya mah nggak tahu Bapak ngapain. Gitu, jadi saya ya sebenarnya saya minta maaf juga itu. Enggak. Tindakan saya yang tidak baik karena niat itu Pak. Enggak, saya mah nggak tahu. Saya ada yang nyiram ada enggak, saya mah nggak tahu. Jujur aja saya mah nggak tahu, Pak. Saya cuman ada air, ya biasa aja gitu loh. Saya itu hidupnya nggak pernah terlalu curiga. Saya itu orangnya santai, Pak. Ada air, oh ada air. Saya cuma tahu bahwa saya ada yang nyiram malah di media sosial. Emang ada yang nyiram saya gitu loh. Memang waktu itu terasa ada air yang ini kena saya. Oh, Dan saya itu kan saya juga ngebenerin tuh anak kecil jangan saya bilang kan. Makanya kalau saya lewat anak kecil jangan dibawa-bawa. Saya belum punya anak. Ya bukan keluarga. Tapi memang anak kecilnya suka pengen ketemu itu masalah. Antusiasnya banyak, Pak. Oh iya. Saya itu Pak tahu Bapak nyiram-nyiram air tuh. Tahu tuh baru tadi. Nah, saya tuh baru tadi saya lihat media sosial. Oh, ada orang ditanyain nyiram saya. Emang kapan nyiramnya? Gitu. Nah, yang saya tahu mah saya lewat ada air. Ya udah emang air biasa kan waktu itu juga orang lagi pegang minuman, kemudian saya juga lagi pegang air waktu itu beli air di pinggir jalan. Bapak itu
nyemprotin air karena Pertolongan Bang. minta tolong karena ada anak kecil. Iya, kegencet Pak. Kegencet. Iya, Karena saya- saking banyaknya Ya, orang. sampai sempat saya mengeluarkan air aqua itu karena besi ini udah meletot. Kalau seandainya sampai orang janda gimana rasanya gitu. jadi- Jadi saya yang kagak ada bagian. Penting terpisah lah kata saya. Bagus Bapak ini. Kan Untuk lebih jelasnya bisa nonton langsung di channel Kang Deddy Mulyadi ya, ataupun KDM Channel. Namun kita dapat gambaran juga ya penjelasannya, berarti si bapak itu niatnya tuh nolongin anak kecil ya, yang katanya ada anak kecil yang kejepet atau gimana ya, terhimpit ya, karena kan kita tahu juga waktu itu benar-benar kerumunan rame banget dan antusias warga masyarakat sekitar benar-benar maksimal banget ya, tinggi banget ya, karena tadi sosok Gubernur Jawa Barat yang datang pada acara tersebut. Jadi ini clear ya penjelasan si bapak tuh, intinya niatnya buat nolongin. Nah, mungkin cukup sekian untuk video reaction kita kali ini. Dari beberapa tema, beberapa video, dan kita gabungkan menjadi satu dalam video reaction kali ini. Dan ini gue persembahkan untuk kalian semua. Jangan lupa like juga, tinggalin komentar kalian. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kedepannya gak ketinggalan konten ataupun video terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, mohon dihampura. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.